Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, Engkau sangat baik, luar biasa baik. Kebaikan Tuhan yang kami terus nikmati, lihat, rasakan, alami, saksikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami datang pada pagi hari ini Tuhan untuk mohon berkat ketika kami berdiri, duduk di bait-Mu yang kudus. Memohon pertolongan Tuhan bukan saja untuk beribadah, menyanyi, tetapi untuk meminta pertolongan dari Roh Kudus untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Urapi kami, berkati kami Tuhan Yesus, hamba yang tidak layak, memohon Kau layakan setiap kami yang ada dalam rumah ibadah ini, baik setiap kami yang ada di rumah mereka masing-masing, di perjalanan dimanapun yang menyaksikan melalui YouTube, melalui media apapun, kami berdoa urapan Tuhan untuk mereka supaya setiap kami akan diberkati. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sangat baik, luar biasa baik. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih worship team, baik sekali. Saya menikmati ibadah pagi, ibadah saat ini juga. Terima kasih untuk semua. Pendeta Joshua sekali lagi, terima kasih. Saya berkata yang namanya Joshua itu selalu mendapat tugas yang besar-besar dari Tuhan. Joshua melanjutkan apa yang dilakukan oleh Musa, dan sekarang Musanya Gereja Metodis Immanuel dilanjutkan oleh Yosua, dan kita berdoa Tuhan akan memberkati. Saya mengajak Anda untuk membuka Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-12. Dan sambil Anda membuka, kalau Anda nanti turun di bawah, saya ada dalam bahasa Inggris, I'm wearing so many hats. Saya ada banyak tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Salah satunya adalah saya perwakilan dosen dan juga perwakilan dari Dallas Baptist University di Texas. Jadi kalau Anda ingin belajar di Amerika Serikat dan ingin menempuh pendidikan di sana, atau Anda orang tua ingin mengambil anaknya dikirim ke sana, di bawah ada rekan saya yang akan menolong Anda untuk memberikan brosur, dan ada kartu nama saya, Anda dapat berbicara dan tanya informasi apapun dari kami. Dan yang kedua, saya adalah direktur dari Lembaga Literatur Baptis di Taman Sari 16 Bandung. Jadi saya orang Jakarta yang sekarang sedang tinggal di Bandung. Ada buku yang luar biasa memberkati kami tentang doa, The Prayer Factor, faktor doa. Anda dapat melihat bagaimana doa sungguh-sungguh mengubah banyak negara. Rumania, penulisnya adalah orang yang berkali-kali mengadakan KKR di Rumania, negara yang tadinya dikuasai oleh komunis. Dan mereka melihat kebangunan rohani yang luar biasa. Jadi saya bukan sekedar mempromosikan buku kami, ada buku yang lain di sana, tapi saya ingin sungguh-sungguh Anda diberkati dengan apa yang orang-orang lain sudah lihat tentang doa. Dan saya yakin bahwa selama pandemi ini, doa adalah hal yang paling kita butuhkan. Anda sudah melihat, Anda sudah mengalami, dan kita semua akan terus membutuhkan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk, garis bawahi, di dalam rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Mari kita akan melihat apa yang Tuhan maksudkan untuk kita pelajari ketika kita berbicara mengenai indahnya didikan Tuhan. Saya ingin memperkenalkan Anda kepada seorang wanita muda yang bernama Sake. Nama kecilnya Sake. Beberapa menit kemudian Anda akan tahu siapa yang saya bicarakan. Dia punya cita-cita yang tinggi sebagai seorang wanita yang tinggal di Eropa, dan dia mulai mendalami bahasa Yunani ketika dia belajar, ketika dia masih remaja. Bahasa Ibrani dia geluti, dan dia punya kerinduan dia akan masuk ke seminari-seminari dan menjadi teolog yang terkenal. Dia punya cita-cita, dan sehabis makan malam biasanya anak-anak akan nonton anak-anak akan ada di ruang tamu dan bermain. Saki lebih memilih untuk ke perpustakaan milik ayahnya yang adalah seorang pendeta.
Dan dia lebih memilih untuk belajar di sana karena dia ingin menjadi seorang yang hebat, menjadi seorang yang paling pintar. Dan memang dia adalah seorang yang paling pintar. Tetapi kemudian ayahnya memiliki rencana yang lain bagi dia. Ayahnya seorang pendeta dan ayahnya ingin supaya Saki menikah dengan seorang pendeta juga. Oke, nah Anda tahu bahwa untuk orang gadis-gadis zaman sekarang menikah dengan pendeta, waduh. Gimana ya pendeta Joshua ya kalau tanya ya. Anda calon-calon pendeta kalau mulai pacaran tanya dulu sama calon, gue mau jadi pendeta, lu mau gak jadi sama gue apa? Jadi banyak yang mundur nanti pasti. Tetapi dia menikah dengan seorang pendeta yang sibuk dalam pelayanannya, keliling ke sana karena memang masih pakai kuda dan keliling ke sana, dan dia menikah dengan seorang yang bernama Samuel Wesley. Well, Samuel dan Susanna Wesley menikah dan Anda tahu ceritanya. Mereka diberkati dengan 19 orang anak, 8 diantaranya meninggal. Tetapi dari 11 tersebut, Anda tahu, pendiri gereja Metodis, tokoh yang luar biasa, John dan Charles Wesley. Anda melihat ketika seorang kemudian menyerahkan hidupnya untuk Tuhan dan melihat bagaimana kemudian anak-anak, cucu-cucu keturunan dari Samuel dan Susanna Wesley, ada yang menjadi rektor, ada yang menjadi dosen-dosen yang hebat, menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa hebat. Semuanya karena Susanna memilih untuk berdoa 6 jam sehari untuk anak-anaknya. Dan Anda yang memilih program homeschool program, Anda tahu bahwa teladan homeschool yang luar biasa di dunia ini adalah Susanna Wesley. Bayangkan 11 anak diajar di rumah. Kita berbicara mengenai indahnya didikan Tuhan ketika Salomo menulis Amsal pasal 3 ayat yang ke-11, dan saya memiliki keyakinan bahwa di dalam benak Salomo, pengalaman yang dia lihat, dia memiliki Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 12 ini apa yang kita lihat. Saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa di dalam bahasa aslinya kata dengarlah hai Israel, Shema o Israel. Shema memang terjemahannya adalah kata dengar. Tetapi kalau Anda mau tahu bahwa sekarang kita berkata, oke, buka Ulangan 6 ayat 4 sampai 12 dan Anda tahu itu apa yang dibicarakan. Nah, zaman dulu belum ada, tidak ada pembagian pasal dan ayat seperti ini. Jadi cara orang-orang pada waktu itu berbicara adalah dengan mengatakan seorang rabi ketika berdiri di depan jemaatnya dan mereka ingin supaya jemaat menghafalkan bagian yang kita lihat ini, mereka akan berkata Shema, dan semua orang tahu bahwa rabi tersebut ingin mereka mengucapkan Ulangan 6 ayat 4 sampai 5 khususnya. Jadi ketika kita mau berbicara misalnya Mazmur 23, tidak ada cara mereka untuk mengatakan Mazmur pasal 23, tidak, karena belum ada Mazmur yang dikelompokkan seperti itu dan tidak ada pasal 23. Jadi ketika mereka ingin berbicara mengenai Mazmur 23, rabi akan berkata, Tuhan adalah gembalaku. Selalu menyebutkan kata pertama, kalimat pertama yang ada di dalam perikop tersebut atau dari kitab tersebut, dan mereka tahu bahwa pengajar rabinya tersebut sedang berbicara mengenai perikop tersebut. Jadi ketika seorang rabi berdiri di belakang mimbar dan berkata, Tuhan adalah gembalaku, mereka tahu bahwa yang sedang dimaksudkan adalah Ulangan Mazmur pasal 23. Dan seperti ini ketika seorang rabi berbicara mengenai Shema, bukan sekedar berbicara mengenai kata dengarlah, tapi berbicara mengenai Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan ini memang pengakuan iman yang luar biasa. Kita baru saja mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan banyak dari Anda berkata, waduh, bosan ya tiap minggu. Tapi saya berkata dengan pendeta Joshua, kami di gereja baptis nggak pernah mengucapkan itu lagi karena untuk beberapa keyakinan. Tetapi Anda harus tahu bahwa apa yang kita baca ini merupakan pengakuan iman orang-orang Yahudi pada waktu itu. And by the way, kalau Anda berkata bahwa di dalam perjanjian lama tidak ada pengakuan Tritunggal, Ulangan pasal 6 ayat 4 merupakan pengakuan Tritunggal yang luar biasa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita nggak akan bicara panjang lebar, tapi itu ayat yang menunjukkan bahwa ada pengajaran Tritunggal yang luar biasa. Yesus ketika orang-orang Yahudi mengatakan, hukum mana yang paling utama? Dan Yesus merujuk kepada bagian ini yang merupakan bagian utama. Ketika saya masih kecil, papa saya seorang pendeta, mama seorang pengajar yang luar biasa. Dan dari kecil kami harus mengajar, belajar, menghafal 66 kitab, nama 66 kitab. Dan
pertama sekali saya agak kesulitan juga. Saya berkata, oh ini kitab-kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Keimamat, Kebilangan, Keulangan. Dulu saya begitu hafalnya. Kita berpikir kenapa mesti ada ulangan? Kenapa mesti ulang-ulang lagi semuanya itu? Tapi ini bukan sekedar ulangan. Di dalam bahasa Latin ini adalah deuterokanonika, hukum yang kedua. Hukum yang kedua apa? Deuteronomos, hukum yang kedua. Perintah kedua yang diberikan. Karena ini bukan sekedar pengulangan. Anda yang sudah menyelesaikan kitab ulangan, Anda tahu kok ini seperti reciting, reviewing apa yang Musa pernah ngalamin. Karena ini di hadapan Musa adalah generasi muda yang tidak pernah mengalami perbudakan di Mesir. Mereka nggak tahu betapa susahnya. Orang-orang tua kita suka mengatakan, oh kalian nggak tahu zamannya susah waktu kita ada di bawah penjajahan Jepang. Lalu kemudian ini adalah generasi muda yang tidak pernah melihat bagaimana Musa dengan tongkatnya membelah laut tebal dan semua orang berjalan di situ. Generasi muda yang tidak pernah terpukau ketika melihat Musa turun dari Gunung Sinai membawa 2 loh batu dan kemudian kemuliaan Tuhan turun, dan mereka tidak pernah melihat banyak hal yang luar biasa. Tetapi syukurnya generasi muda ini adalah generasi muda yang tidak ikut di dalam pemberontakan sehingga Anda masih ingat bahwa mereka yang keluar dari Mesir semuanya kecuali Kaleb dan Yosua, semuanya tidak ada yang diizinkan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi generasi muda ini adalah generasi muda yang begitu vulnerable, begitu fragile. Mereka akan masuk menyeberangi sungai Yordan. Tuhan mau mereka mengalami hal yang sama ketika nenek moyang mereka melewati laut Tebrau. Mereka adalah generasi muda yang akan maju dan masuk ke dalam tembok Yeriko yang besar tersebut, dan dengan iman berharap bahwa di hari yang ketujuh Tuhan akan menghancurkan tembok Yeriko. Ini adalah generasi muda yang akan menghancurkan 5 kerajaan besar, Sihon dan lain sebagainya. Mereka akan masuk ke tanah perjanjian, dan sebelum mereka menikmati tanah di mana berlimpah-limpah susu dan madunya, dikatakan yang pohon-pohon anggurnya tidak kau tanam dan kau tinggal metik sendiri. Mereka belum siap, mereka belum tahu apa-apa, tetapi kemudian Allah berkata kepada Musa, mereka harus mengalami didikan dari Tuhan. Sebabnya Ulangan pasal 6 ini adalah hal yang sangat penting, dan akan kita lihat nanti bagaimana Musa memberikan penekanan. Kita akan berbicara bagaimana kita sebagai pengikut Tuhan, bagaimana sebagai orang yang dipercayai oleh Tuhan dengan firman Tuhan ini dapat menikmati, memahami didikan Tuhan dengan indah. Dan kita akan berbicara mengenai 3 hal. Yang pertama, jika Anda ingin memahami indahnya didikan Tuhan di dalam kehidupan Anda harus mendidik anak-anak Anda sesuai dengan firman Tuhan. Firman bagian ini untuk orang tua, tetapi juga untuk anak-anak. Anda harus memiliki hidup yang didasarkan kepada firman Tuhan sebagai orang dewasa. Dan yang ketiga, kita harus membangun rumah atau keluarga kita di atas dasar firman Tuhan, yaitu firman Alkitab. Mari kita melihat apa yang dimaksud oleh firman Tuhan ketika berbicara. Dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini, ayat yang ke-7, saya ingin memperhatikannya. Mulai dari ayat yang ke-6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Perhatikan kata berulang-ulang yang diulang-ulang di situ, kata berulang-ulang. Jadi ada beberapa action di situ, duduk, berjalan, berbaring dan bangun. Anda tahu bahwa pada waktu pandemi dimulai, pandemi terjadi bulan Maret yang lalu. Bulan April, kalau Anda menyetir sendiri di mobil, Anda menyetir radio, Anda akan terus mendengar iklan layanan masyarakat. Setiap radio, setiap TV, setiap surat kabar akan menyiarkan mengenai mencuci tangan, menjaga jarak, pakai masker. Nah, 2-3 minggu saya dengar iklan tersebut, saya berkata, cukuplah, saya udah dengar ini berkali-kali, cukuplah. Tapi sudah sampai 4 bulan, 5 bulan, sampai bulan September tahun lalu, saya merasa bosan sekali dengan pesan seperti ini. Sampai dengan sekarang kita masih dengar juga ini berulang-ulang. Kenapa kita harus mendengar ini berulang-ulang? Karena ada banyak mereka di sana, saya harap Anda tidak, yang meremehkan cuci tangan, yang meremehkan memakai masker, mudah-mudahan sekarang udah nggak ada lagi, yang meremehkan menjaga jarak. Dan sebagai akibatnya angka-angka COVID sebagai tinggi ini. Ini adalah apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ketika segala sesuatu harus diajarkan berulang-ulang. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana progression, bagaimana Musa
berbicara mengenai segala aspek yang dialami oleh seorang anak. Perhatikan, ketika dikatakan apabila engkau duduk di rumahmu, setiap keluarga saya harap ada waktu duduk bersama dengan keluarganya. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring dan apabila engkau bangun. Di dalam kebaktian pertama tadi saya mengatakan sangat mungkin bahwa Allah ingin berbicara kepada Musa dan kepada kita saat ini, bahwa ayat ini begitu relevan. Kenapa? Kalau kita mau mengganti dengan konteks kita saat ini, kita akan melihat bahwa orang tua diperintahkan untuk mengambil iPad anak-anak ketika mereka sedang duduk di rumah. Orang tua harus mengatakan, jangan main PlayStation ketika sedang berbaring. Jangan main handphone ketika di dalam perjalanan. Dan matikan TV ketika engkau sedang bangun. Segala sesuatu yang dilakukan oleh kebanyakan anak-anak di dalam era modernisasi globalisasi sekarang ini. Bahwa kita semua dengan kecanggihan teknologi yang kita miliki, seakan-akan kita semua harus ada wifi. Seperti layaknya the end of the world, kiamat kalau kita masuk ke dalam satu mall, satu kafe, satu restoran, dan tidak ada wifi, betul? Siapa yang tidak ke mall atau ke restoran dan ketika masuk, siapa yang langsung tanya menunya mana? Tidak. Anda masuk ke kafe, Anda masuk ke restoran, apa yang paling pertama Anda tanya? Password wifi-nya apa? Begitu, selalu kita mau tahu, selalu itu yang paling. Dan anak-anak pun selalu begitu. Anak-anak tidak bisa jauh dari handphone. Nah, kalau Anda melihat di dalam Mazmur 128 yang dikatakan anak-anakmu bagaikan tunas pohon zaitun. Mazmur ketika berbicara mengenai anak-anak yang kuatnya seperti tunas pohon zaitun. Kenapa Mazmur menggunakan analogi seperti itu? Pada tahun 70 Masehi, Kaisar Titus mengirim pasukannya menguasai, meruntuhkan Yerusalem. Tahun 70 Masehi adalah tahun yang paling mengerikan bagi orang Yahudi karena Yerusalem diluluhlantakan dan semuanya habis. Nah, ada perintah yang luar biasa dari mereka, dari Titus. Titus berkata seperti ini, ketika tidak ada lagi barang-barang yang dapat dirusak, bunuh semua orang di sana. Dan bukan itu saja, Titus kemudian memerintahkan bahwa semua pohon-pohon yang ada di Yerusalem harus ditebang habis. Dengan maksud supaya tidak ada penghidupan bagi Yerusalem. Bagi orang yang ada di Yudea tidak ada lagi. Dan mereka menebang, tentara-tentara Romawi yang tidak belajar biologi, mereka menebang pohon-pohon zaitun dan mereka berpikir dengan ditebangnya pohon zaitun, semuanya sudah selesai. Tetapi mereka lupa bahwa pohon zaitun adalah pohon yang memiliki akar yang kuat sampai ke dalam tanah. Nah, akarnya begitu kuat sehingga ketika ditebang ini akan terus kembali tumbuh. Dan sekarang Anda lihat di mana-mana ada banyak sekali pohon zaitun di Yerusalem sana. Ini yang dimaksudkan oleh pemazmur ketika berbicara bahwa anak yang didasarkan, dididik di dalam firman Tuhan akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Di dalam bahasa aslinya kata didik, ketika kita berbicara mengenai kata mendidik, mengajar, bahasa Ibrani adalah bahasa yang piktogram. Anda tahu piktogram, gambar-gambar yang menjelaskan kata dan lain sebagainya. Nah, kata yang dipakai atau gambar yang dipakai untuk menjelaskan mengenai kata musar ini adalah dua gambar. Yaitu gambar kepala anak laki-laki dan gambar duri atau onak. Duri atau onak ini adalah sesuatu yang biasa dipakai untuk memutar sesuatu. Jadi gambarannya adalah kata mendidik, kata mengajar, adalah kata yang kalau diterjemahkan dari bahasa aslinya adalah memutar kepala. Memutar kepala bagaimana? Anda tahu, Anda yang punya anak laki-laki, seringkali kalau anak Anda harus berjalan ke sana, anak-anak akan berjalan ke kiri, ke kanan. Anda harus putar kepalanya. Anda harus putar kepalanya supaya mereka tetap jalan lurus ke depan. Dan itulah kenyataan kita. Seringkali kita ingin instan, kita ingin cepat saja. 3 bulan ini saya baru ditemani dengan dengan sahabat saya. Seekor Maltipoo. Anda yang tahu Maltese dan Poodle. Maltipoo yang berumur 5 bulan namanya Carson bersama dengan saya. Nah, karena saya melihat anjing-anjing yang baik, yang pintar-pintar, saya juga ingin supaya Carson, nama anjing saya, dididik juga. Jadi saya bawa dia sekolah di Lembang. Sekolah. Teman-teman saya berpikir, nggak salah anjing lo sekolahin. Katanya, iya sekolahin, karena saya mau dia pintar juga seperti yang lain. Nah, saya berpikir dengan sekolah 1-2 kali, Carson dengan mudah untuk bisa ini, itu, dan lain sebagainya.
Pelatihnya bertanya, Pak, golnya Bapak Carson apa nanti suatu saat? Saya berkata, gampang Pak, golnya saya suatu saat, saya nggak usah ke gerbang depan, saya tinggal bilang, Carson, itu ada Gojek datang, tolong ambilin Gojek dari depan saya. Tapi kita semua berpikir bahwa itu dapat dilakukan secara instan, tetapi tidak ada yang instan di dalam zaman instan seperti ini. Anda yang tahu, Anda dengan mudah untuk membuka Shopee, GoPay, Grab, dan lain sebagainya, kita dengan mudah memesan segala sesuatu dengan instan, tetapi kenyataannya, untuk menyiapkan segala sesuatu tidak lagi instan. Tidak instan, ada proses yang diperlukan. Untuk mendidik anak, kita tidak bisa mendidik anak dengan instan. Ada seorang seorang pria yang masuk ke dalam sebuah tempat potong rambut, barbershop, bersama dengan seorang anak laki-laki. Bapak ini berkata kepada anak ini, saya duluan, setelah itu baru kamu. Jadi dia potong rambut, dia di shift semuanya, dia dapat treatment yang luar biasa. Dan setelah dia selesai, dia kemudian berkata kepada tukang potong rambut, sekarang giliran anak saya. Dia dudukkan dan dia berkata kepada anaknya, sekarang papa mau pergi dulu ke mall di sebelah, beli dasi dan jas untuk pesta kita nanti malam ya, kamu potong dulu di sini. Anaknya ditinggal, bapaknya pergi, 1 jam, 2 jam, 3 jam, nggak balik-balik. Tukang potong rambutnya berkata, nak, kelihatannya papamu lupa bahwa anaknya ketinggalan di sini. Anak ini berkata kepada tukang potong rambutnya, Papa yang mana? Yang tadi. Oh itu bukan papa saya. Kok bisa? Tadi orang itu saya lagi berdiri, rupanya anak ini adalah pemulung, anak pengemis, anak-anak jalanan. Tadi saya lagi berdiri di depan dan orang ini datang dan berkata, nak, yuk hari ini kita berdua akan menikmati potong rambut gratis. Kalau Anda tahu apa artinya. Jadi sengaja dia mau potong rambut gratis, dia berpikir bahwa ini adalah anaknya, ternyata itu bukan anaknya, dan orang ini menikmati potong rambut gratis karena berpikir dengan menaruh anak ini di sini, orang berkata dia tidak akan ditagih bayarannya. Jadi anak-anak harus dididik di dalam Tuhan. Anda harus mengajarnya berulang-ulang. Yang kedua adalah bagaimana kita harus memiliki hidup yang didasarkan kepada firman Tuhan. Menarik sekali kalau kita lihat di keadaan dalam ayat yang ke-8, haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Apa yang dimaksud dengan firman Tuhan di sini? Orang Yahudi punya alat sembayang yang namanya tefillin. Di dalam tefillin ini ada satu kertas yang namanya phylacteries. Ada gulungan kecil, kalau Anda bisa melihat kecil sekali di dalam kotak tersebut, ada gulungan kecil yang ditulis Ulangan 6 ayat 4-5. Dengarlah, Tuhan Allah kita, Tuhan Esa, dan lain sebagainya. Ditulis di sana dan digulung dan dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Kotak tersebut akan diikat dengan sebuah tali, dan tali ini akan dililitkan di tangan mereka, biasanya tangan kiri, dan juga ada yang kotak ditaruh di atas kepala mereka. Inilah alat sembahyang mereka. Sehari 3 atau 4 kali anak-anak akan diajar untuk sembahyang, merecite Ulangan 6 ayat 4, dan mereka akan berdoa. Ini adalah alat sembahyang yang dimaksudkan dengan mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan lambang di dahimu. Ini adalah menggunakan tefillin seperti ini. Ini adalah alat sembahyang yang mereka harus pakai, dan caranya itu ada sekian banyak cara. Minta maaf, ketika mereka pakai alat ini, dan kalau mereka ingin buang gas, mereka harus buka dulu alat ini dan kemudian buang gas, dan kemudian mereka pakai lagi. Begitu persyaratannya begitu ketat untuk orang memakai ini, karena mereka ingin bahwa orang-orang yang memakai ini tahu apa artinya untuk sungguh-sungguh memiliki hidup yang didasari, dikuasai oleh firman Tuhan. Ini yang harus terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita berbicara mengenai firman Tuhan. Saya ingin mengatakan sesuatu yang saya yakin kebanyakan dari Anda akan tersinggung. Pendeta Joshua, saya minta maaf, saya tidak katakan ini tadi, tetapi berapa banyak dari Anda yang tidak lagi mau membawa Alkitab ke dalam ruang kebaktian? Bapak Ibu jangan tersinggung dengan apa yang saya katakan. Kita terlalu dininak bobokan dengan handphone, dengan iPad dan lain sebagainya. Saya memiliki kerinduan bahwa kita sungguh-sungguh mau tetap mendasarkan hidupan kita kepada Alkitab, kepada firman Tuhan. Wah, Ron, kan ada di iPad, kan ada di handphone. Ngapain capek-capek, berat-berat bawa itu lagi?
Berapa banyak dari Anda yang sedang saat teduh di rumah menggunakan handphone dan ada WA masuk dan ada SMS masuk dan Anda berkata, nanti saya baca WA, nanti SMS nanti. Saya mau selesaikan saat teduhnya. Tidak. Ketika kita menggunakan handphone dan lain sebagainya sebagai satu dan ada gangguan masuk, kita cenderung untuk meninggalkan semua itu dan kita membaca. Itu sebabnya saya mau mendorong Anda, nggak apa-apa cuma seminggu sekali berat-berat bawa Alkitab. Bawa karena Anda harus lihat bagaimana hidup Anda dikuasai oleh firman Tuhan. Seorang yang bernama Michael. Michael menikmati kehidupannya bersama dengan ayahnya. Dan ayahnya kemudian suatu saat menjadi seorang bintang film. Well, ibunya meninggal. Ayahnya menikah lagi. Tentu saja ayahnya lebih cinta kepada istri barunya daripada kepada anaknya. Sehingga Michael mengalami struggle, pergumulan. Kemudian ayahnya terkenal menjadi bintang film. Ayahnya kemudian dari bintang film menjadi gubernur negara bagian California. Ayahnya hebat-hebat lagi hebat. Ayahnya menjadi presiden dari Amerika Serikat. Nama ayahnya adalah Ronald Reagan. Anda tahu Ronald Reagan? Tapi Anda tidak tahu Michael Reagan. Michael hidup di dalam kepahitan. Hidup di dalam kepahitan karena ayahnya sehebat apapun dia. Kalau Anda tahu semua politikus di Amerika Serikat mereka sangat menghormati Ronald Reagan. Baik yang dari Demokrat, baik yang dari Republik. Mereka menghargai Ronald Reagan yang luar biasa. Tetapi Michael punya kepahitan karena ayahnya terlalu sibuk sehingga tidak memperhatikan Michael. Ronald Reagan kita tahu di akhir tuanya mengalami Parkinson yang sangat parah sehingga dia tidak dapat untuk berkomunikasi. Dan suatu saat ketika dia hampir meninggal, Michael ingin sekali untuk datang mengunjungi ayahnya. Dan dia berkata, apakah ayahnya akan mengenali dia? Apakah ayahnya dapat mengenali dia? Dan Michael datang dan ingin sekali mendengar. Karena selama hidupnya, Ronald Reagan tidak pernah berkata kepada Michael Reagan, anaknya, I love you. Bapak-bapak, di dalam nama Yesus, kalau Anda tidak pernah berkata kepada anak-anak Anda, I love you, bertobatlah. Karena pagi hari ini Anda harus berkata paling kurang 1 hari sekali, Nak, I love you, and I love you. Michael ingin sekali, sebelum papanya meninggal, Ronald Reagan mengucapkan I love you. Ketika dia datang ke rumahnya, Ronald Reagan sudah tua sekali dan hampir meninggal. Michael berkata, Dad, I love you. Dengan terbata-bata, sebelum dia meninggal, Ronald Reagan berkata kepada Michael, kata yang paling ingin dia dengar di dalam kehidupannya, I love you. Dan kemana-mana sekarang Michael menceritakan kesaksian bagaimana dia dan ayahnya dipulihkan. Karena apa? Reagan adalah seorang yang hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan dan orang yang luar biasa. Saya ingin berkata kepada Anda jauh daripada Reagan yang ingin, Michael yang ingin supaya ayahnya mengucapkan I love you kepada dia. Ada Yesus Kristus yang sudah dari dahulu berkata kepada Anda, I love you. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang tidak pernah ada di dalam dunia ini. Dan oleh itu sebabnya Anda harus memiliki hidup yang dikuasai oleh firman Tuhan. Yang terakhir, kita akan melihat Anda harus membangun rumah yang dibangun di atas firman Tuhan. Ayat 9 berkata seperti ini. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Dan ini adalah praktek yang sampai sekarang ini orang Yahudi masih. Jadi apa yang Anda lihat tadi, phylacteries yang ada di dalam kotak kecil yang namanya tefillin, mereka akan taruh di pintu rumah mereka dan mereka akan taruh sebagai tanda. Nah, seringkali tandanya ini kalau ini adalah tanda mereka, tergantung dari rabi mana yang mereka ikuti, ada yang miring ke sini, ada yang miring ke kanan, ada yang tengah. Jadi dari tanda di depan rumahnya, orang Yahudi akan tahu, pertama ini adalah rumah orang Yahudi. Yang kedua mereka akan tahu ini dari mazhab mana, kalau kita mengatakan ini dari rabi yang mana. Karena pada waktu Tuhan mengizinkan saya mengambil pendidikan S2 di kota Memphis, negara bagian Tennessee, Amerika Serikat. Saya mengunjungi dan menginjili rumah-rumah di situ dan rumah-rumah orang Yahudi yang saya masuki. Di pintu rumah mereka masih ada tanda-tanda seperti ini. Karena bagi mereka penting untuk melihat tanda. Dan yang dimaksud dengan ayat ini adalah karena ketika mereka ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa ini adalah tanda keluarga. Tanda keluarga yang menarik di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, kata rumah, kata bait, kata rumah, piktogram atau gambar kata yang dimiliki adalah gambar tenda
dengan dua tanda silang yang ada. Tanda silang dan tanda tenda. Artinya tanda silang ini, X ini adalah tanda dan tenda adalah rumah. Tanda rumah. Mereka ingin berbicara bahwa setiap keluarga harus memiliki tanda rumah. Dan dengan menaruh phylacteries tadi, Ulangan 6 ayat 45 di pintu rumah mereka dan di gerbang mereka, mereka akan memiliki tanda rumah. Tanda rumah apa? Ketika mereka berbicara keturunan Yakub, mereka akan berbicara ini adalah tanda rumah Yakub. Orang ini adalah keturunan dari Yakub. Dan kita di Indonesia punya tanda-tanda seperti itu. Seringkali saya berkata, orang-orang Kristen senang sekali untuk menaruh pohon Natal mereka, pohon terang mereka. Mereka taruh dari bulan Desember dan baru bulan Juni dicopot. Betul? Ada yang udah copot atau ada yang masih berkata, udahlah tanggung dikit lagi sampai Natal lagi. Pohon Natal. Tapi kita berpikir bahwa dengan ada salib di rumah, ada gambar Yesus di rumah, ada kalung yang kita pakai, ada pohon Natal yang kita pakai, orang tahu bahwa kita adalah orang Kristen. Pertanyaannya adalah, apakah sungguh-sungguh orang melihat keluarga Anda, orang melihat rumah Anda, orang melihat kehidupan Anda, dan mereka berkata, oh, ini orang Kristen. Atau kemudian mereka berkata, oh, ini orang Kristen. Intonasinya akan menunjukkan perbedaan yang luar biasa antara, oh, ini orang Kristen. Oh, ini orang Kristen. Anda, apa yang mereka lihat ketika mereka melihat? Anda keluar dari rumah, masuk ke dalam mobil dan memperlakukan istri, memperlakukan anak-anak Anda dengan baik. Bagaimana apa yang dilihat orang ketika mereka akan melihat keluarga Anda? Apakah mereka akan memuliakan Bapa di surga? Atau justru mereka akan berkata, apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh keluarga-keluarga ini? Apakah orang tahu bahwa ini adalah rumah pengikut Kristus? Apakah orang tahu bahwa sungguh-sungguh rumah ini dipersembahkan untuk Kristus? Berapa sering Anda mengadakan altar keluarga, mesbah keluarga, ibadah keluarga, saat teduh keluarga atau apapun yang harus Anda lakukan untuk membina, mendidik anak-anak Anda di dalam Tuhan. Salah satu majelis kami waktu saya mengembalakan di Amerika Serikat, anak dari majelis kami disekolahkan di sekolah minggu pelayanan luar biasa. Setia di sekolah minggu, di remaja aktif melayani, di pemuda aktif melayani. Anaknya pintar sekali dan ketika lulus SMA dia diterima di MIT. Luar biasa, Anda kalau termasuk masuk ke MIT adalah satu prestisius yang luar biasa. Lulus dari MIT, kerja di Wall Street, New York. Prestisius. Tapi ayahnya kemudian berkata kepada kami pada waktu menghadiri pernikahan anaknya menjadi ateis. Tidak lagi mengenal Tuhan, menikah dengan seorang wanita yang juga ateis. Sekolah minggu dari kecil, remaja, pemuda, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, saya tadi berdiskusi dengan pendeta Joshua. Sangat mungkin bahwa di dalam hidupnya, walaupun dia setia, ikut sekolah minggu dan lain sebagainya, dia tidak sungguh-sungguh berpengalaman dengan Tuhan. Dan ketika dia dewasa, dia tidak melihat indahnya didikan yang orang tuanya berikan. Sehingga segala sesuatunya itu berakar di dalam kehidupannya. Kembali kepada tanda yang tadi kita bicarakan. Tefilin. Yang tadi saya tunjukkan tanda ini. Anda bertanya, oh mengucap syukur bahwa kita tidak memakai tanda. Oh mengucap syukur kita mau ibadah, kita mau saat teduh pagi, kita tinggal buka Alkitab, buka handphone, buka iPad. Dan kita dapat membuka, kita nggak usah repot-repot pakai lilit-lilit tanda, taruh di atas sebagainya dan lain sebagainya. Saya berkata, iya memang kita tidak perlu lagi memakai tanda tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu ada seorang yang memakaikan tanda itu bagi kita. Ada seorang yang ketika dia dengan tubuhnya yang lemah lunglai. Ada seorang yang dengan tubuhnya yang bercucuran darah. Ada seorang yang berjalan menuju sebuah bukit yang tinggi. Dia berjalan memikul kayu yang berat tersebut. Dan dengan darah yang berlumuran. Dengan tubuh yang kelelahan. Dengan kasih yang begitu besar. Dia kemudian merelakan tubuhnya dipakaikan tanda di tangannya. Dan dipakaikan lambang di dahinya. Ketika Yesus Kristus berjalan ke atas bukit Golgota karena kasihnya yang besar bagi Anda. Dia merelakan tangannya diberikan tanda yaitu kedua paku. Ya, paku yang dicucukkan ke dalam tangannya. Dan mahkota berduri yang ditancapkan di atas dahinya.
Sehingga itu menjadi tanda. Dan kemudian ketika Thomas yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit, dan dia berkata, sebelum aku mencucukkan tanganku, jariku ke tangannya dan ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Dan Yesus menunjukkan tandanya, tangannya, dan berkata, ini tanganku, ini lambungku, cucukkanlah tanganmu. Ada tanda yang dia pakai supaya kita semua datang kepada hubungan yang paling erat dengan Allah kita. Dan memiliki keselamatan yang dia berikan kepada kita. Pada pagi hari ini, saya tidak tahu pergumulan Anda. Hanya Tuhan dan Anda yang tahu. Pagi hari ini saya yakin di rumah-rumah tempat Anda sedang berbakti saat ini. Saya yakin pada saat ini ada di antara Anda yang sedang duduk beribadah pada pagi hari ini. Ada yang sedang memiliki pergumulan yang terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat menolong pergumulan Anda kecuali Yesus Kristus. Anda berkata, Tuhan, saya sudah terlalu terjerumus dalam dosa ini dan terlalu berat dan saya tidak dapat keluar lagi. Dan iblis selalu berkata, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, dan tidak mungkin. Tetapi di dalam Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Pada pagi hari ini ada di antara Anda yang sedang bergumul karena apapun juga. Percayalah bahwa ketika Anda kembali kepada firman Tuhan, Dia pasti membuka jalan untuk kita. Kalau Musa bersama dengan bangsa Israel melihat tidak ada jalan. Dan Tuhan membuka laut Teberau sehingga ada jalan. Kalau Yosua dengan bangsa Israel sampai di pinggir sungai Yordan. Dan mereka melihat tidak ada jalan. Dan Tuhan menghentikan aliran sungai Yordan. Sehingga mereka dapat menyeberang selamat ke seberang. Dia pun akan melakukannya untuk Anda dan saya. Sehingga suatu saat nanti kita akan dapat berkata kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Terima kasih untuk didikanmu. Terima kasih untuk teguranmu. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Untuk hamba sekali lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Apapun pergumulan mereka di rumah, apapun pergumulan mereka di rumah ibadah ini, Tuhan tahu. Dan Tuhan Yesus yang akan dengar dan berkati dan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mohon urapan yang luar biasa untuk pendeta Joshua, untuk majelis, untuk pendeta Joni, untuk semua staf. Engkau pakai mereka lebih dan lebih luar biasa lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.